Shalom, selamat pagi dimanapun kita berada. Saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, membawa kerinduanmu untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami kepadamu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari katakan kepada Tuhan kerinduan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari arahkan hati kepadanya, katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
seperti Kau. Yesus, lebih lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Yesus, tak seorang pun seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya, Kau teristimewa. Haleluya, hari ini kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan untuk bersekutu denganmu, menikmati kebersamaan denganmu Tuhan. Kaulah kekasih jiwa kami Tuhan, Kaulah kerinduan kami, hanya bersamamu kami peroleh sukacita dan damai sejahtera serta tuntunan kehidupan. Haleluya, bawa kami lebih lagi Tuhan masuk rencanamu yang ajaib. Haleluya. Mari saudara, saya mengajak setiap kita membaca di Efesus pasalnya yang keempat. Kita baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita masih belajar mengenai menjadi mempelai Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini bukan waktu yang mudah. Hari-hari ini banyak hal yang terjadi. Dan kalau kita memperhatikan kondisi dan keadaan zaman hari-hari ini, ada banyak sekali percepatan yang terjadi di sekitar kita. Baik itu kondisi yang tidak semakin baik, itu mengalami percepatan. Ataupun kondisi-kondisi yang sebenarnya baik, itu pun juga mengalami sebuah percepatan. Tinggal bagian kita mau menjadi orang-orang yang mengalami pertumbuhan di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, dan mengalami percepatan bersama dengan Tuhan. Atau kita juga mengalami percepatan dengan ikut arus dunia yang hari ini semakin hari semakin tidak bersahabat pada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan hari-hari ini Tuhan selalu ingatkan kepada kita untuk kita datang dan mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai-mempelainya di akhir zaman. Saudara, kalau kita membaca di ayat ini saudara, kita bisa melihat dan kita bisa belajar bahwa di dalam apa yang kita baca tadi saudara mengenai firman Tuhan, ada dua orang atau dua golongan
yaitu Kristen anak-anak dan Kristen yang mengalami pertumbuhan di dalam kedewasaan mereka. Kristen anak-anak di sini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Orang-orang Kristen yang masih memiliki sifat anak-anak itu mudah sekali dibelokkan dari imannya kepada Kristus, kepada yang lain. Orang yang masih anak-anak secara rohani dikatakan mereka mudah sekali menerima permainan palsu manusia, sehingga iman mereka tidak pernah bertumbuh ke arah Kristus, tetapi ke arah yang lain. Dan kalau kita masih saja bermain-main dengan kehidupan kita dan semau-maunya, berarti kita adalah golongan orang-orang secara rohani adalah anak-anak. Dan itu tentunya bukan yang dimaui Tuhan. Tetapi yang dimaui oleh Tuhan untuk menjadi mempelai-mempelainya di akhir zaman adalah orang-orang yang memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Artinya adalah orang-orang yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Orang-orang yang mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Orang-orang yang mau dikatakan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Dari hari lepas hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, kita mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan yang benar, yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang nantinya akan layak disebut sebagai mempelai Kristus. Pribadi yang teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Pribadi-pribadi yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga hidup kita tidak pernah sama lagi. Amin saudara. Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang mempersiapkan kehidupan kita untuk dapat mengenal Tuhan, untuk dapat bertumbuh dan melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari saya mengajak setiap kita merenungkan firman hari ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang bukan lagi anak-anak, yang mudah disesatkan, yang mudah diombang-ambingkan. Tetapi kita adalah pribadi-pribadi yang mau mengenal Yesus Kristus Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Karena kita nanti akan disebut mempelai Kristus di akhir zaman. Haleluya, mari renungkan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Haleluya. Ku
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bapak, hamba berdoa buat setiap kami dimanapun berada Tuhan. Yang hari-hari ini terus mencari akan wajah Tuhan, hamba berdoa Tuhan kiranya turunkan anugerah-Mu buat setiap mereka Tuhan. Kasih penyertaan Tuhan limpah. Dan biarlah sepanjang hari ini setiap mereka boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sepanjang hari ini mereka boleh menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga setiap hidup mereka boleh mengalami pertumbuhan yang benar. Mereka terus bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus yang adalah kepala dari jemaat. Memberkati mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati pernikahan mereka, memberkati apa yang boleh mereka kerjakan hari-hari ini. Tuhan buat berhasil. Berdoa buat yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu setiap mereka sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Dan biarlah terus setiap mereka menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.